Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrat, iradat dan inayahnya jualah kita pada hari ini kembali bisa melayangkan naskah kejadian-kejadian atau sejarah Kota Baru dalam rangka menumbuh kembangkan budaya asli daerah, terutama kebudayaan daerah asli Kota Baru dalam rangka melestarikan kebudayaan tersebut. Selawat dan salam kita persembahkan untuk Rasulullah SAW, para sahabat, para keluarga, tabi'in dan tabi'at, serta pengikut beliau hingga yaumil akhir. Kami dari bidang pembinaan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru dalam hal ini dibantu oleh tim untuk melestarikan budaya ini. Tim terdiri dari Kepala Seksi Kesenian Pak Mardiansah, Kepala Seksi Museum, kemudian Kehidupan Kebudayaan Pak Muhammad Zulfatni, kemudian bagian yang menangani kameramen dan kegiatan syuting ini Pak Imanuddin. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kami akan bacakan hari ini latar belakang Kerajaan Pulau Laut sampai dengan penjajahan Jepang. Sebelumnya, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara telah mengikuti kegiatan kemarin bahwa kita membacakan bagaimana kehidupan jayanya salah satu desa di Sebelimbingan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa itu pertambangan di Pulau Laut sangat besar-besaran sehingga masyarakat di sana hidup dengan makmur, hidup dengan kejayaannya. Hari ini kita akan membacakan sedikit atau sekilas latar belakang Kerajaan Pulau Laut. Karena nanti intinya kami untuk Kerajaan Pulau Laut ini atau kerajaan-kerajaan ini akan bertemu langsung dengan ahli waris atau paling tidak minimal pada kondisi kuburan dari kerajaan tersebut. Baiklah, kita akan bacakan sekelumit saja latar belakang Kerajaan Pulau Laut. Ini kami bacakan dari naskah yang disadur dari sahabat kami itu Faisal Bantani yang kami bacakan pada hari ini. Keberadaan Kerajaan Pulau Laut dilatar belakangi dengan peristiwa bersejarah berawal dari peristiwa terjadinya prahara perebutan kekuasaan dalam lingkungan keluarga Kerajaan Kayu Tangi sekitar tahun 1785. Ketika itu Sultan Tambudillah atau Pangeran Muhammad yang berkuasa di Kerajaan Kayu Tangi. Beliau mempunyai 5 orang anak, 1 orang perempuan dan 4 anak laki-laki, yang terdiri dari pertama Putri Lawiyah, yang kedua Pangeran Abdullah, yang ketiga Pangeran Rahmat, yang keempat Pangeran Amir, yang kelima Gusti Kusin. Sekitar tahun 1785 Sultan Tambidubillah wafat. Sebelum meninggal, Sultan telah berwasiat bahwa yang akan menggantikan nantinya memimpin Kerajaan Kayu Tangi adalah putra keduanya, yaitu Pangeran Abdullah. Mengingat ketika Sultan wafat, Pangeran Abdullah belum cukup umur dalam memimpin Kerajaan Kayu Tangi. Maka untuk mengisi kekosongan pemerintahan dipercayakan kepada Pangeran Nanta Mangkubumi. Pangeran Nanta Mangkubumi sendiri adalah suami dari Putri Talwiyah, kakak dari Pangeran Abdullah. Ketika Pangeran Nanta Mangkubumi berkuasa di Kerajaan Kayu Tangi, kemudian mengeluarkan suatu pernyataan bahwa dialah selamanya akan berkuasa di Kerajaan Kayu Tangi dan tidak akan pernah menyerahkan kekuasaan pada Pangeran Abdullah sebagai pewaris sah kerajaan. Seiring dengan pernyataan tersebut, terjadilah prahara di lingkungan Kerajaan Kayu Tangi, diiringi dengan peristiwa menggemparkan dengan meninggalnya secara tidak wajar Pangeran Abdullah dan Pangeran Rahmat. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Pangeran Nanta Mangkubumi melakukan persekutuan dengan Belanda.
Dengan peristiwa tersebut, maka Pangeran Amir sebagai pewaris kerajaan Kayu Tangi merasa terancam keselamatannya. Kemudian secara diam-diam meninggalkan kerajaan Kayu Tangi, menyusuri hutan menuju Kusan Hilir atau Tanah Bumbu. Kemudian di wilayah Kusan akhirnya Pangeran Amir, putra ketiga dari Tambidullah, menyusun kekuatan dengan mendirikan kerajaan Kusan tahun 1786, dan beliau sendiri dinobatkan sebagai Raja Kusan dan bergelar Raja Kusan pertama. Setelah merasa cukup mempunyai kekuatan serta dibantu dengan kekuatan kerajaan Pagatan yang berdekatan dengan wilayah kekuasaan kerajaan Kusan, pada tahun 1787 Pangeran Amir, salah seorang putra mahkota yang disingkirkan, datang menyerang kerajaan Kayu Tangi dengan kekuatan 3.000 laskar pejuang. Pangeran Nata Negara atau Nata Mangkubumi, raja yang menduduki tata kerajaan Banjar atau Kayu Tangi pada waktu itu, amat takut. Lalu ia meminta bantuan kompeni yang bernama Residen Welbik mengirimkan bantuan belentara di bawah pimpinan Kapten Christopher Hotman. Sehingga atas persetujuan tersebut, kerajaan Banjar dan kompeni tersebut dapat mematahkan perlawanan balas dendam Pangeran Amir. Kemudian dengan kekalahan tersebut, Pangeran Amir ditawan, selanjutnya dibuang di Ceylon pada tahun 1789. Dengan kekalahan Pangeran Amir, maka kekuasaan pemerintahan kerajaan Kusan akhirnya diserahkan kepada Pangeran Musa, adik Sultan Adam. Pangeran Musa menjadi Raja Kusan yang kedua, didampingi istrinya Ratu Salamah, anak dari Sultan Sulaiman, Raja Kayu Tangi kedua. Dari perkawinan Pangeran Musa dan Ratu Salamah dianugerahi keturunan sebanyak 7 orang, yaitu 1. Pangeran Bendahara, 2. Pangeran Panji, 3. Pangeran Abdul Qadir, 4. Pangeran Kesumanegara, 5. Pangeran Muhammad Nafis, 6. Pangeran Jaya Sumitra, 7. Pangeran Saputra. Kemudian Raja Kusan II wafat dan digantikan oleh putranya Pangeran Muhammad Nafis yang bergelar Raja Kusan III. Pangeran Muhammad Nafis merupakan salah satu Raja Kusan yang sangat karismatik dan berpengaruh. Karena di samping sebagai seorang raja, beliau juga sebagai seorang ulama yang fasih. Pada tahun 1840, Raja Kusan III wafat, maka yang menggantikannya adalah adiknya Pangeran Jaya Sumitra sebagai Raja Kusan yang keempat. Sementara itu, untuk jabatan Mangkubumi, Raja Kusan IV mempercayakan kepada saudaranya Pangeran Abdul Qadir. Saat memutusnya Perang Banjar pada tahun 1859, di bawah kepemimpinan Pangeran Antasari yang telah berhasil menggalang kekuatan dengan pemuka-pemuka masyarakat di bawah kedaulatan kerajaan Banjar yang akan menentang Belanda, telah merusak dan menginjak-injak aturan tata cara dan kehormatan Kesultanan Banjar. Seruan Pangeran Antasari ini didengar dan dipatuhi masyarakat Banjar, termasuk Pangeran Jaya Sumitra dan adiknya yang mendukung seruan Pangeran Antasari. Dukungan Pangeran Jaya Sumitra terhadap Pangeran Antasari tercium Belanda. Untuk menghindari penangkapan Belanda terhadap dirinya, maka Pangeran Jaya Sumitra dan keluarganya pindah ke Salinu, Pulau Laut. Sementara itu pemerintah kerajaan Kusan diserahkan kepada Arung Abdur Rahim, Raja Pegatan. Kerajaan Pulau Laut. Pada masa pemerintahan kerajaan Pulau Laut diperkirakan berlangsung sekitar tahun 1840 sampai dengan 1905. Adapun Raja Pulau Laut yang pernah berkuasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pangeran Jaya Sumitra. Pangeran Jaya Sumitra dikenal pendiri kerajaan Pulau Laut. Kemudian beliau sendiri dinobatkan sebagai Raja Pulau Laut yang pertama. Pusat pemerintahan sementara adalah di Salinu, kemudian dipindahkan ke Sigam. Raja Pulau Laut wafat, digantikan dengan adiknya Pangeran Abdul Qadir.
Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qadir atau Pangeran Abdul Qadir, Raja Pulau Laut kedua, sekitar tahun 1870, telah banyak berdatangan pengungsi-pengungsi dari Sulawesi yang kemudian diterima dan mendiami pesisir pulau-pulau kecil di wilayah kekuasaan Kerajaan Pulau Laut. Mereka hidup berdampingan dan hidup dengan tenang. Kemudian selanjutnya, setelah Raja Pulau Laut kedua meninggal, maka digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Brantakusuma yang dinobatkan sebagai Raja Pulau Laut ketiga. Masa pemerintahan Pangeran Brantakusuma. Pangeran Brantakusuma, Raja Pulau Laut ketiga, mempersunting Putri Intan Jumantan, putri dari Pangeran Kusuma Indra. Dari perkawinan ini kemudian melahirkan keturunan 4 orang anak laki-laki dan 5 anak perempuan, yaitu 1. Pangeran Amir Husin, 2. Pangeran Muhammad Seman, 3. Pangeran Abdullah, 4. Putri Amas, 5. Pangeran Asmail, 6. Putri Masmira, 7. Putri Ratna, 8. Putri Mulik, 9. Putri Bungsu. Masa pemerintahan Raja Pulau Laut 3, kemudian pusat kerajaan Pulau Laut dipindahkan dari Sigam ke Gunung Balingkar. Berdasarkan Gapermen Besuit tanggal 21 Desember tahun 1873 nomor 37. Berikutnya, Pangeran Amir Husin Kesuma. Pada masa pemerintahan Sultan Amir Husin Kesuma, Raja Pulau Laut keempat, pusat pemerintahan Kerajaan Pulau Laut kemudian dipindahkan dari kaki Gunung Balingkur ke sebelah selatan Gunung Balingkar di pesisir pantai menghadap ke selat Laut Makassar. Sultan Amir atau Pangeran Amir Husin Kesuma dalam perjalanannya melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, kemudian wafat di Mekah. Namun sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci, bahwa yang akan menggantikan kedudukannya nanti adalah putra sulungnya bernama Pangeran Muhammad Kesuma sebagai Raja Pulau Laut yang kelima. Masa pemerintahan Pangeran Muhammad Kesuma. Masa pemerintahan Pangeran Muhammad Kesuma sebagai Raja Pulau Laut yang kelima, di masa pemerintahannya adalah masa-masa paling sulit, dikarenakan mulai munculnya pengaruh kolonial Belanda menanamkan pengaruh di seluruh wilayah kerajaan yang ada di Nusantara, tidak terkecuali Kerajaan Pulau Laut. Masa pemerintahan Pangeran Muhammad Kesuma adalah detik-detik akhir berakhirnya pemerintahan sistem kerajaan dikarenakan pengaruh dominannya, pengaruh dan kekuatan kolonial Belanda. Sampai akhirnya kolonial Belanda menghapuskan sistem pemerintahan Kerajaan Pulau Laut pada tahun 1903. Namun Pangeran tetap memangku Kerajaan Pulau Laut hingga tahun 1905. Berikutnya, pemerintahan kolonial Belanda. Setelah berakhirnya pemerintahan Kerajaan Pulau Laut, kolonial Belanda kemudian berkuasa dan memperlakukan State Blad 1903 nomor 179 pada tanggal 1 Januari 1905 dengan menyatakan penghapusan kerajaan-kerajaan Pulau Laut dan masuk langsung ke dalam wilayah pemerintahan kolonial Belanda. Di masa kolonial Belanda telah terjadi berbagai peristiwa perlawanan rakyat menentang kolonial Belanda, di antaranya baik perjuangan masa pergerakan merebut kemerdekaan maupun perlawanan pertahankan kemerdekaan di Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Kemudian baru pada tanggal 27 Desember 1947 diadakan Konferensi Meja Bundar. Pemerintah Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Perlu kami ingatkan lagi, pada masa pemerintahan kolonial Belanda ini pada tahun 1909, di sanalah terjadi kemakmuran desa Seblimbing karena pertambangan di sana banyak digali dan peninggalan-peninggalan Belanda pada masa itu masih tersisa sampai sekarang. Di antaranya rumah sakit jiwa terbesar se-Asia Tenggara. Kemudian makam kerajaan Belanda yang dilihat di sana berdasarkan potongan atau berdasarkan desain kuburan. Ada juga perwira, bintara dan kelompok-kelompok lainnya di sana.
Kemudian ada yang lebih menarik sekali adalah masa pemerintahan itu pada tahun 1903 sampai dengan 1936 itu adalah adanya tambang batu bara yang sudah mulai modern dengan mengangkut kereta api dari Sebelibingan sampai dengan Stagen yang bekas relnya masih ada sampai sekarang, yang menandakan bahwa kehidupan di sana semakin modern. Namun berakhirnya masa pemerintahan Belanda ini dilanjutkan dengan masa pemerintahan Jepang. Nah, sebelum masa pemerintahan Jepang berlangsung, peralihan peninggalan kolonial kolonial Belanda dan Jepang, peninggalan Belanda itu masih ada dan jejaknya masih terlihat jelas. Pertama adalah rel kereta api yang dibangun pada 1920, yang mana kereta api ini beroperasi dalam rangka mendukung kolonial Belanda. Kemudian berdasarkan arsip dan situs yang ada, bahwa suasana Stagen pada tahun 1920 dalam foto itu nampak kereta api melaju di atas rel dengan mengepulkan asap hitam. Ini diperkirakan adalah suasana saat Kota Baru masih masa penjajahan kolonial Belanda. Ini adalah gambar masa-masa pertambangan yang modern di Sebelibingan sampai dengan Stagen. Selanjutnya pada tahun 1950-an masih terdapat mobil jeep serdadu Jepang serta truk pengangkut sebagai alat transportasi utama untuk kebutuhan perekonomian masyarakat Indonesia. Jadi setelah itu masa-masa peralihan kolonial Belanda dan ke Jepang. Sekarang jembatan panjang di Kota Baru merupakan salah satu objek wisata sejarah yang masih sangat berharga dan terus digunakan oleh masyarakat Kabupaten Pulau Laut Kota Baru. Di jembatan panjang, kemudian ada jeep-jeep Jepang yang masih mengawasi, kemudian ada tentara-tentara Jepang gitu kan. Ini adalah tentara Jepang yang masih mau menjajah Pulau Laut. Nah, jadi Pulau Laut ini banyak dijajah oleh Belanda, kemudian Jepang. Nah, walaupun Jepang ini penjajahannya berusianya 3,5 tahun, namun banyak sekali hal-hal yang terjadi di Pulau Laut. Nah, ini masih ada peninggalan-peninggalan meriam Belanda yang ada di Kota Baru. Nah, berbeda dengan peninggalan pada masa Belanda, karena Belanda lama berada di Pulau Laut, peninggalan yang ada oleh Jepang itu hanya beberapa yang masih tersimpan di Pulau Laut. Di antaranya ini adalah samurai asli Jepang yang masih tersimpan rapi oleh sejarawan dan budayawan Pak Jumadi yang berada di Desa Sebelibingan. Ini beliau dapatkan dari pejuang Jepang atau tentara Jepang, hasil rampasan dari tentara Jepang. Ini asli dari Jepang. Nah, ini gambarnya, gambar samurai Jepang. Coba kita lihat. Nah, samurai Jepang yang mempunyai tanda Jepang, kemudian ada bintang-bintang Jepang. Ini peninggalan Jepang pada masa pemerintahan atau jajahan Jepang. Nah, ini adalah masih samurai Jepang yang ketajamannya sangat tajam sekali. Dari peninggalan Jepang ini bisa terlihat bahwa di sana ada tulisan atau gambar bendera Jepang yang bertuliskan 1469 310050 yang berupa huruf kanji, yang artinya juga kita tidak mengerti. Tapi di sana ada tertulis 4 kembang sakura, kemudian dilanjutkan dengan titik-titik, ada 9 kembang sakura, kemudian ada gambar 9 gunung Fuji dan 1 sakura besar dengan 9 bintang melingkarnya. Ini adalah peninggalan dari Jepang yang sampai sekarang masih tersimpan di tempat Pak Jumadi, kepala desa Sebelibingan pada masa dahulu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita sudah melewati masa kerajaan. Nanti kami sampaikan lagi masa kerajaan ini akan kami detailkan satu-satu. Nanti kami akan langsung ke ahli waris
atau ke makam masing-masing kita akan jelaskan bagaimana Pangeran Antakusuma, Pangeran Jaya Sumitra dan seterusnya. Nah, pada masa pemerintahan Jepang dan mulai Indonesia merdeka, Kota Baru terlihat sudah sangat maju. Di antaranya pernah dikunjungi oleh Ratu Juliana dengan menggunakan pesawat amfibi. Jadi pesawat amfibi ini pernah mendarat di Pulau Laut. Ini adalah pesawat terbang laut Catalina yang mendarat di Pulau Laut pada tahun 1947. Ini diambil dari museum yang berada di Jakarta, namanya Museum Landen, dan foto aslinya ada di Belanda. Nah, kemudian ini juga gambar bagaimana pasukan-pasukan mempersiapkan kehadiran Ratu Juliana di Kota Baru pada tahun 1925. Ini juga foto aslinya ada di Belanda. Nah, mudah-mudahan nanti kita punya museum sendiri, bisa menduplikat apa-apa yang menjadi catatan sejarah jejak Pasca sejarah ini yang sangat berarti bagi masyarakat kita. Makanya sebagaimana Presiden Soekarno berpesan dalam semboyannya, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kembali kepada militer Jepang. Karena Jepang membuat 3 kesalahan besar terhadap bangsa Indonesia, terutama lebih khusus pada kerajaan atau rakyat Pulau Laut Kota Baru. Yang pertama, kesalahan bangsa Jepang adalah kerja paksa. Banyak laki-laki bangsa Indonesia diambil dari tengah-tengah keluarga mereka, dikirim ke Burma atau negeri lainnya untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan banyak pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang sangat buruk, nah mengakibatkan ribuan orang mati atau hilang. Yang kedua, pengambilan paksa. Tentara-tentara Jepang dengan paksa mengambil makanan, pakaian, dan berbagai pasokan lainnya dari keluarga-keluarga Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Hal ini menyebabkan kelaparan dan penderitaan semasa perang. Yang ketiga, perbudakan paksa terhadap perempuan. Banyak perempuan Indonesia yang dijadikan wanita penghibur bagi tentara-tentara Jepang. Selain itu, tentara Jepang banyak menahan warga sipil, baik itu Belanda maupun sipil Indonesia, di kamp-kamp tahanan dalam kondisi yang sangat buruk dan memperlakukan tahanan perang militer Indonesia dalam keadaan yang amat buruk. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita kembali kepada masa terbentuknya, bagaimana terbentuknya Kabupaten Kota Baru. Baiklah, terbentuknya pemerintahan Kabupaten Kota Baru berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor C17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 tentang pembentukan wilayah pemerintahan, yaitu kabupaten-kabupaten daerah swapraja dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Maka daerah Kalimantan Tenggara, jadi sekali lagi yang tegaskan, maka daerah Kalimantan Tenggara diubah menjadi daerah Kabupaten Kota Baru. Jadi kita ini sebelumnya namanya Kalimantan Tenggara, dirubah menjadi Kabupaten Kota Baru dengan ibu kota Kota Baru. Kemudian diangkatlah M. Yamani sebagai kepala daerah Kabupaten Kota Baru. Setelah itu keluarlah peraturan pemerintah tanggal 30 Juni 1950 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Dewan Pemerintahannya untuk seluruh wilayah Indonesia. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 nomor 186/OPH/92/14, maka pada tanggal 29 Maret 1951 Kota Baru diadakan pembentukan dan pelantikan perwakilan rakyat sementara di Kabupaten Kota Baru dengan ketentuan Asikinor yang beranggotakan sebanyak 20 orang. Mengatasi situasi ketika itu belum memungkinkan dibentuknya Dewan Pemerintahan Daerah yang representatif. Maka dibentuklah Dewan Pemerintahan Sementara yang beranggotakan 3 orang, yaitu Mukhtar Hamzah, Usman Danurung,
Ali Kumalanor, dan M. Yamani sebagai Kepala Daerah Kota Baru berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 3 Agustus 1950 nomor 161/OPB/17/93 diperbarui pada tanggal 14 Agustus 1950 tentang penghapusan segala akting kepala daerah di Kalimantan Selatan dan Timur pada tahun 1951. M. Yamani dipindahkan ke daerah lain sebagai penggantinya diangkat A. Rashid sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kota Baru. Adapun wilayah Kabupaten Kota Baru menurut Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah otonom Kalimantan Selatan menyatakan bahwa wilayah Kota Baru meliputi kebedanan pulau laut, tanah bumbu, pasir. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 1953 menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Baru dipisahkan dengan kebedanan pasir. Ini adalah cerita nyata tentang bagaimana kejadian Kota Baru, pulau laut, yang menurut beberapa dokumen ini sudah diabadikan, terutama dokumen-dokumen asli yang berada di Belanda. Sedangkan menurut dokumen historis yang dicatat oleh Goh Yon Fong pada tahun 1660, pulau laut sebenarnya sudah menjadi tanah Apanes atau Apanes dari Pangeran Purabaya dari Kesultanan Banjar. Dan catatan tersebut juga dipertegas di mana pulau laut pada tahun 1843 dicatat menjadi penjelajah Jerman Camps Spanish, yaitu pada tahun 1853 bertitel History, Geographic and Statistics and Henning Beperdets Tanah Bumbu, di mana pulau laut menjadi nama kerajaan ketika Pangeran Jaya Sumitra, Raja Kusang keempat atau Raja Pulau Laut pertama antara tahun 1845 sampai 1861 memindahkan pusat kerajaan Kusang ke Pulau Laut, sehingga Pangeran Jaya Sumitra menjadi Raja Pulau Laut pertama di Kerajaan Pulau Laut yang ibu kota pertamanya adalah Salino, kemudian dipindahkan ke Sigam. Ini kita akan telusuri nanti di kuburan atau di makam kerajaan, dan nanti kita akan berdiskusi dengan keturunan-keturunan dari kerajaan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan kami mengaturkan kepada terima kasih yang tak terindah kepada pemerintah Kabupaten Kota Baru, Bupati, Kepala Daerah, Ketua DPRD dan seluruh anggotanya, kemudian kawan-kawan yang mendukung kegiatan ini dalam rangka menceritakan budaya asli daerah dan perjuangan masyarakat kita untuk bagaimana budaya kita ini menjadi budaya-budaya seorang yang patriot dan selalu mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.